Neil, ini nanti kalau ini kan bertahap ya, paling tidak dalam waktu dekat 6 terlebih dahulu, nanti berlanjut 36. Tapi secara jangka panjang apa sih rencananya Pak Prabowo untuk pertahanan udara kita? Tentu saat ini kekuatan pertahanan modern tentu terletak di Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Mm-mm. Dalam rangka menguatkan udara kita, Pak Prabowo berkomitmen untuk mendorong terus kekuatan udara kita yang layak dan modern. Dan itulah kenapa kemudian fokus untuk belanja alutsista terkait dengan pesawat tempur dilakukan secara maksimal, termasuk misalnya nanti radar, satelit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentu Angkatan Laut ya, kita adalah negara maritim dan untuk memastikan laut kita kuat, sumber daya alam kita tetap terjaga dari pencurian-pencurian ikan dan sumber daya alam lainnya itu. Makanya kapal selam adalah salah satu alutsista modern yang dibutuhkan setiap negara pada saat ini, termasuk nanti frigat atau kapal-kapal tempur kapal-kapal tempur di laut yang juga unggul. Itu menjadi perhatian dan prioritas Pak Prabowo pada saat ini, Mbak Sofi. 42 itu nanti kalau lancar, semuanya akan datang ke Indonesia kapan? Jadi Mbak Sofi, ketika yang 6 ini misalnya nanti diefektifkan, artinya sudah dibayar dalam bahasa sederhana saya tadi dibayar uang mukanya, DP-nya ya? maka DP-nya, maka proses produksi pasti akan dimulai. Itu dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 56 bulan. Memang waktu yang tidak sedikit. Tidak sedikit begitu. Jadi kenapa? Karena memang saya sering menyampaikan kepada publik bahwasannya beli pesawat tempur, beli kapal selam dan sebagainya itu tidak seperti membeli kendaraan di dealer ya, karena banyak prosesnya, banyak pertimbangannya. Dan jadi artinya bisa jadi ketika Pak Prabowo tidak sebagai Menteri Pertahanan, kemudian pesawat ini sudah menjadi kekuatan pertahanan kita yang luar biasa. Jadi Pak Prabowo memberikan legasi yang positif untuk kekuatan pertahanan kita ke depan. Oke, dan ini jadi lompatan juga karena kita belum pernah berhubungan dengan pesawat tempur generasi keempat dan yang lebih canggih begitu ya? Ya, ini extensial leap ya, lompatan jauh yang dilakukan karena memang komitmen Pak Prabowo sejak awal ketika diminta oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan itu adalah memperkuat secara maksimal pertahanan kita. Bung Daniel? Dalam bahasa, ya. Oke, Bung Daniel, untuk jangka pendek ataupun menengah nanti ketika 6 itu sudah datang akan ditempatkan di mana saja? Secara teknis saya belum bisa menjawab terkait itu, apalagi itu menjadi jadi tanggung jawabnya Mabes TNI dan Angkatan Udara. Pak Khairul, ini kalau kemarin Prancis itu kan sempat, saya boleh bilang murka begitu ya sama Australia karena Australia sempat memesan alutsista ke Prancis termasuk kapal-kapal selam begitu, tapi nyatanya ada di bypass begitu oleh Amerika Serikat, akhirnya didatangkan punyanya Amerika Serikat dan waktu itu Presiden Macron marah sekali. Apakah Anda melihat ini begitu mulusnya perjanjian pembelian jet tempur dan kapal selam antara Indonesia dengan Perancis itu ada kaitannya dengan itu supaya Perancis juga paling tidak punya kekuatan di tengah AUKUS dan juga Cina begitu? Ya bisa dilihat begitu. Kalau memang mau dilihat begitu ya memang bisa ya. Artinya ya tentu saja Prancis juga punya proyeksi itu sendiri terkait pasar ya persenjataan di Asia Tenggara, di Asia Pasifik begitu kan. Saya kira itu juga ya mungkin saja ya spekulasi itu. Terus tapi kalau kita bisa juga melihat dari sisi yang lain ya, misalnya ketika Australia membatalkan ya karena kerjasamanya dalam konteks AUKUS itu dengan Amerika dan Inggris gitu ya. Saya juga bisa melihat bahwa
ini Indonesia adalah gantinya gitu ya. Australia rencana pembelian oleh Australia digantikan oleh Amerika. Jadi nggak ada kesempatan juga bagi Prancis untuk komplain ke Amerika, ke negara-negara Inggris dan Australia ini untuk komplain, karena itu kita sudah dapat ganti, kalian sudah dapat ganti dari Indonesia belanjanya. Artinya yang kita lihat sebenarnya begini, kalau saya melihatnya AUKUS ini kan jangka panjang sebenarnya ya. Baru akan mungkin realisasi sekitar 2045 kalau nggak salah kan. Sehingga yang paling kelihatan itu justru bukan aspek kekuatannya ya, atau konstelasi kawasan terkait dengan pengaruh Prancis, pengaruh Amerika dan yang lain sebagainya, tapi lebih pada bisnis persenjataan, pada perlombaan senjata. Dan yang jelas begitu AUKUS diumumkan, yang terjadi kemudian adalah negara-negara di kawasan ini menyesuaikan menyesuaikan rencana-rencana kebutuhannya, menyesuaikan strategi-strateginya, sehingga kemudian yang berdampak pada belanja, yang berdampak pada bisnis kalau bagi negara-negara produsen gitu. Oke, saya sekarang mau spesifik ngomongin soal kapal selamnya, karena saat ini yang disorot lebih banyak soal jet tempurnya. Bung Daniel, kapal selam Skorpen ini kita yang akan beli 2. Itu kemarin Pak Prabowo sempat bilang bahwa akan ada pembelian kapal secara umum begitu sampai dengan 50. Ini baru 2. Kira-kira gimana progresnya? Itu roadmap postur pertahanan yang ingin diperkuat itu ada semakin banyak, semakin ideal, semakin bagus. Tentu prosesnya panjang sekali Mbak Sofi, dan upaya Pak Prabowo sejak awal agar kita memiliki kapal selam yang layak dan kuat dan modern itu dimaksimalkan. Tapi tidak cukup hanya kuat dan modern, yang paling penting adalah bagaimana agar industri pertahanan kita itu secara bertahap itu memiliki kapasitas yang semakin tinggi, semakin baik untuk bisa memproduksi kapal selam sendiri sampai dengan semua perangkat-perangkatnya. Nah, itulah kenapa kemudian skema yang diajukan itu dalam bentuk adalah development and research. Jadi kerjasama co-production atau joint production itu diajukan. Jadi kita berharap PT PAL nanti bisa bekerja sama dengan naval groupnya Perancis, itu bisa secara bersama-sama saling bekerja sama, kemudian ada transfer of knowledge atau transfer of teknologi ke PT PAL, sehingga ke depan kita bisa produksi sendiri kapal tempur kita, kapal selam kita, dan sebagainya. Pak Hairul, terakhir saya berbincang dengan Anda, itu kan Anda punya catatan yang cukup kritis tentang pernyataan Pak Prabowo yang waktu itu akan beli sampai dengan 50 kapal untuk pertahanan laut Indonesia. Ketika saat ini Skorpen sudah dibeli 2, apa yang jadi catatan lanjutan dari Anda? Iya, pada waktu itu saya sudah menyebut ya Skorpen sebagai salah satu yang akan dibeli baru. Tapi memang sisanya saya jelas dari 50 itu, kalau kita bicara masa 2 tahun, kemudian 50 itu dengan asumsi kemudian itu seluruhnya baru, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi saya berpendapat bahwa dari 50 itu akan ada sebagian kecil yang merupakan kapal baru, yang sisanya adalah berasal dari refurbishment dan hibah. Begitu. Nah, yang hibah inilah yang kita perlu soroti agar jangan sampai kemudian hibah ini juga sama tuanya dengan kapal yang akan digantikan begitu. Dan tentu saja tidak sekedar siap berlayar, tapi juga harus siap bertempur begitu. Baik. Terakhir Bung Daniel, 30 detik untuk Anda merespons pernyataan Pak Hairul. Ya, yang jelas komitmen Pak Prabowo untuk melakukan modernisasi ya, kemudian pembelian kapal baru, penyediaan kapal baru, kapal tempur baru itu menjadi prioritas. Makanya kemudian beberapa kapal-kapal tempur kita yang sudah tidak layak pakai, yang sudah tua, itu kemudian diputihkan atau kemudian dilelang agar bisa diganti untuk kapal-kapal yang baru. Yang jelas komitmen Menteri Pertahanan untuk terus memperkuat pertahanan kita itu menjadi prioritas utama.
Kita kawal bersama. Nanti kalau ada apa-apa soal kapal ini saya akan meminta Bung Daniel hadir lagi. Pak Hairul juga Siap. pasti akan saya minta kritisi lagi.